wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Adapun pelajaran kita hari ini, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Pelajaran kita hari ini mempresentasikan informasi kepada orang lain. Ada yang udah tahu belum apa itu presentasi? Belum. Udah tahu belum? Belum. Ya. Simak baik-baik ya. Presentasi itu adalah kegiatan komunikasi rencana di mana seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan informasi, gagasan, data atau pesan tertentu kepada audiens secara lisan, visual maupun melalui media pendukung. Presentasi dilakukan dengan tujuan agar audiens dapat memahami materi yang disampaikan, menerima informasi dengan jelas serta mampu memberikan respon atau umpan balik sesuai konteksnya. Dalam sebuah presentasi, penyaji biasanya menyusun materi secara terstruktur, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup, sehingga alur penyampaian menjadi lebih mudah diikuti. Selain itu, presentasi sering didukung oleh berbagai media seperti slide, gambar, suara, grafik, video, atau alat peraga lainnya untuk memperjelaskan informasi dan menarik perhatian audiens. Presentasi dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, penelitian, hingga acara budaya atau sosial, dengan fungsi yang bermacam-macam, antara lain untuk menjelaskan, meyakinkan, melaporkan, melatih, maupun menghibur. Kita mulai diskusi ya, diskusi dengan budaya daerah kita masing-masing ya. Ayo berdiskusi tiga kelompok ya. Ya, yang cowok, yang cewek dua kelompok. Ya. Ya. Dua kelompok ya. Tiga kelompok. Diskusi budaya daerah kita masing-masing ya. Presentasi budaya daerah masing-masing. Diskusi boleh tentang apa yang ada di daerah kalian ya. Budaya apa yang bisa yang kamu mau buat? Ya, diskusi. Udah siap? Udah bisa? Ayo kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan budaya daerah masing-masing. Ayo kelompok ini, kelompok 1. Ya. Boleh satu orang aja. Sini. Ayo. Budaya apa yang di daerah kamu? Budaya silat pengantin. Oke. Ya, silakan dibaca. Silat pengantin merupakan tradisi yang digelar oleh masyarakat tinggal dalam perhelatan nikah, kawin. Silat yang dilakukan ini untuk menyambut pengantin laki-laki menuju ke pelaminan. Tidak hanya itu, silat pengantin diperuntukkan menyambut tamu-tamu besar yang datang ke negeri Bunda Tanah Melayu. Jenis silat pengantin beragam tergantung dari aliran masing-masing daerah setempat. Namun silat pengantin ini masih dapat ditemui di setiap perhelatan maupun acara besar dan kegiatan pemerintahan dalam penyambutan tamu. Silat pengantin dilakukan pada saat perhelatan acara nikah, kawin, pada rangkaian acara adat, perkawinan Melayu di Lingga. Namun juga dilakukan pada saat menyambut tamu-tamu besar. Pada rangkaian acara adat perkawinan Melayu, Lingga silat pengantin ini biasanya dilakukan pada kegiatan mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Ketika sampai di rumah mempelai perempuan,
rombongan pengantin laki-laki disambut dengan kegiatan bersilat dari kedua belah pihak untuk beberapa menit oleh satu atau lebih dari satu orang yang diiringi musik yaitu gendang panjang sebanyak 2 buah gong seunai nafiri. Ini melambangkan suatu simbol bahwa pengantin datang ke tempat yang aman dari segala musuh. Pada awalnya pesilat berhadapan di depan pengantin laki-laki atau melakukan sembah awal atau menjunjung sembah sebagai penghormatan bagi pengantin tamu. Kemudian pesilat melakukan rangkaian pada gerak-gerak silat yang merupakan rangkaian ragam dari masing-masing daerah setempat. Pakaian para pesilat adalah baju kurung Melayu lengkap berkain dagang luar dengan berikatkan buku memban atau selempet. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju. Kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan budaya apa? Tradisi mandi bayi baru lahir. Oh, tradisi Mandi bayi baru lahir. Oke. Bacakan. Tradisi turun mandi atau dalam bahasa lain disebut bejunga. Ini sudah menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun dan bahkan sudah ratusan tahun yang lalu dilakukan kepada bayi yang baru lahir. Tujuan dari turun mandi atau bejunga ini untuk meresmikan si bayi ini dan ibu bayi ini untuk mandi ke sungai dan keluar rumah dengan bebas. Yang sebelumnya karena bayi masih kecil dan ibu bayi masih dalam proses pemulihan tidak dibeli. Selesai ya? Ada yang ingin bertanya? Saya mau Oke, baik. saya mau bertanya, kira-kira bayi yang baru lahir itu umur berapa bisa mandi di sungai? Ayo, boleh dijawab. Jika bayi laki-laki maka acara turun mandi dilaksanakan pada hari ganji yaitu hari ke-9, 11, 13, 15, dan 17 dan hari kelahiran sang bayi. Dan jika Agak Pak, bisa ada soal? Oke, baik. Siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Saya boleh. Saya mau bertanya, kira-kira bayi baru lahir umur berapa yang baru bisa mandi di sungai? Jika bayi laki-laki maka acara turun mandi dilaksanakan pada hari ganjil yaitu hari ke-9, 11, 13, 15, dan 17 dan hari kelahiran sang bayi. Dan jika bayinya perempuan maka hari turun mandinya adalah hari ke-9, ke-6, 8, 15, dan 16. Oke, baik. Paham? Ini menurut budaya mereka ya. Beda daerah, beda budaya. Oke. Yuk, yang mau ada yang bertanya? Lalu, enggak. Kesimpulannya yaitu tadi silat ya. Tradisi silat sebelum pengantin bukan sekedar hiburan, tetapi warisan budaya yang memperkaya upacara pernikahan tradisional serta menjadi sarana melestarikan seni bela diri dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat. Terus yang ini tadi apa tadi? Mandi bayi baru lahir ya ke sungai. Kesimpulannya mandi bayi baru lahir ke sungai kesimpulannya budaya memandikan bayi baru lahir di sungai merupakan tradisi turun-menurun yang memiliki makna simbolis dan sosial bagi masyarakat adat tertentu. Tradisi ini tidak hanya dianggap sebagai cara untuk menyucikan bayi secara lahir dan batin, tapi juga melambangkan harapan agar bayi tumbuh kuat, sehat, dan menyatu dengan alam. Selain itu, kegiatan ini mempererat hubungan keluarga serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal. Meskipun tradisi ini memiliki makna positif, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan keselamatan bayi agar tetap aman dan sesuai dengan pengaturan
medis modern. Ya, itu sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, lebih baik cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, ayo kita bersama-sama membaca doa dulu ya. Ayo, ketua kelas saya pimpin doa.